Tadi dia rasa dia cuma sendiri kan mandi. Nah, saat itu ada bunyi air di MCK nomor 5. Dia nanya, "Ukti, Ukti, Ukti," dia panggil. Gak ada orang. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mino Sukses. Nah, di video kali ini sangat berbeda sekali dengan video-videoku yang biasanya, yang mana biasanya aku sharing tentang les privat. Nah, kali ini aku mau storytelling ke kalian atau cerita horor. Pokoknya yang suka dengan kisah-kisah horor, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Dan aku kasih tahu dari pertama, kalau kalian yang penakut atau nggak suka dengan cerita horor, silahkan untuk tidak mendengarkan kisah ini ya guys. So, sesuai dengan judulnya, jadi langsung saja disimak. Tepat jam 9 malam di hari Kamis, atau mungkin biasa kita sebut dengan malam Jumat. Nah, berlokasi di pondok pesantren. Pondok pesantren ini jikalau malam Jumat selalu mengadakan kegiatan yang namanya muhadoroh. Ini adalah kegiatan rutin. Mungkin teman-teman yang pernah sekolah di pondok pesantren akan paham apa itu muhadoroh. Oke, singkatnya, jadi kita berbicara di depan umum atau pidato menggunakan 3 bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia, tergantung jadwal masing-masing. Nah, di dalam muhadoroh itu biasanya selalu ada mudabiroh. Mudabiroh itu atau pengurus, kita sebut pengurus. Nah, saat itu ada seorang pengurus yang tidak mengikuti kegiatan ini. Kita sebut saja yang tidak mengikuti muhadoroh ini namanya Ukti Dewi. Nah, kenapa dia tidak mengikuti muhadoroh dan santai saja? Karena dia merasa bahwa pengurus itu tidak akan mendapatkan punishment seperti anggota atau ADO yang lain. Sore harinya, dia selesai mengikuti kegiatan basketball, teman-teman. Dia merasa capek atau juga belum mandi, dan akhirnya dia tidak mengikuti kegiatan itu di malam hari. Akhirnya dia izin ke temannya, bilang, "Ukti Nufus, aku nggak ikut muhadoroh ya, soalnya aku mau mandi di MCK." Nah, Ukti Nufus bilang, "Anti nggak takut dimarahin sama ustadz atau ustazah? Santai aja, gak bakal ketahuan. Tapi kan ini malam, Anti haid lagi, kenapa Anti nggak mandi waktu sore?" "Gak apa-apa, aku udah biasa mandi malam," kata si Ukti Dewi ini. Kemudian Ukti Nufus bilang, "Oke, ya udah Ukti, terserah kamu aja. Kalau misalnya kamu mau tetap mandi dan juga kamu gak ikut muhadoroh malam ini, aku gak tanggung jawab ya." "Oke, santai aja Fus, Ana berani." Nah, akhirnya setelah itu Ukti Dewi pun memutuskan untuk mandi di MCK. MCK ini bangunannya itu memang sudah sangat jelek sekali, tapi memang sering dipakai untuk mandi oleh anak-anak santri dan juga mudabiroh yang lainnya atau pengurus yang lainnya. Kenapa mereka langganan sekali untuk mandi di MCK ini? Karena MCK ini itu banyak sekali airnya dan selalu deras, teman-teman. Ketika semuanya bergegas untuk pergi ke ruangan muhadoroh, ada ustazah dan ustadz, ada santriawan dan santriawati, ada mudabir dan juga mudabiroh. Nah, Ukti Dewi ini bersantai di kamar karena menunggu keadaan sepi agar tidak ketahuan oleh ustadz ustazah. Tepat jam 9 malam, dia keluar. Tengok kanan kiri, sepertinya aman nih, gak ada ustadz ustazah. Oke. Nah, kemudian si Dewi ini langsung bergegas ke MCK. Dia berjalan ke MCK. Kebetulan MCK ini memang tidak jauh dengan lokasi
kelas-kelas muhadoroh tersebut. Jadi memang agak terdengar suara-suara yang sedang berpidato. Kemudian dia bergegas jalan dengan mengendap-endap, tengok sana sini, takutnya kan kepergok sama ustadz-ustazah. Kalau kepergok dia pasti bakal diomelin sih. Nah kemudian dia sampai di MCK, dia masuklah di MCK nomor 1. Karena MCK ini ada sampai nomor 5. Oke, dia masuk ke MCK 1. Gak ada yang mandi, kata dia. Aku doang, mana airnya besar banget. Jadi aku bisa puas mandi, kata dia. Nah, MCK-nya ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Baknya panjang sekali. Jadi tempat airnya itu terbuat dari semen, panjang banget itu baknya. Kemudian setiap MCK-nya itu bersekat. Nah, hanya baknya tidak tersekat, teman-teman. Jadi panjang dan kita bisa bertanya ke yang sebelahnya. Contoh ada orang di sebelahnya, kita bisa tengok, oh kamu yang mandi, kayak gitu kan. Nah saat itu Dewi sudah bersiap-siap untuk menaruh alat-alat mandinya, sudah bersiap-siap untuk buka baju. Pokoknya di situ dia sedang keadaan haid, mau mandi kan. Tadi dia rasa dia cuma sendiri kan mandi. Nah saat itu ada bunyi air di MCK nomor 5. Dia nanya, Ukti, dia panggil. Gak ada orang, gak ada yang jawab. Tapi kenapa tadi kayak ada suara mainin air gitu. Terus kata Dewi, Ukti, kamu jangan suka jahil deh gitu. Man zalik man, gitu. Pakai bahasa Arab, siapa itu, siapa? Gak ada kan. Akhirnya dia pikir kayaknya Muda Biroh yang lain atau pengurus yang lain. Kemudian dia buka baju semuanya, sudah pakai. Biasanya kalau Muda Biroh itu kalau mandi memang hanya pakai CD saja gitu kan. Kalau misalnya santriawati itu akan dihukum kalau hanya pakai CD saja. Jadi dia kalau santriawati pakai samping gitu loh, kain guys. Dia mandi, sudah keramas, dia sedang pakai sampo. Kemudian suara di MCK 5 ini, yang nomor 5, kayak ada yang ikut mandi juga. Akhirnya Dewi nanya lagi, Ukti, siapa itu yang mandi juga di nomor 5? Jawab dong, jangan suka jahil deh, gitu kan. Nah, tetap gak ada yang jawab. Kemudian herannya, karena kerannya itu di MCK nomor 1 yang si Dewi sedang mandi ini, gayungnya kan dia jatuh, kemudian terseret kan sama air gayung si Dewi itu ke MCK sebelahnya karena baknya panjang, jadi dia kesana. Pas dia keramas kan dia nyariin gayung. Aina migrofah. Dia nanya, gimana nih gayung aku gitu. Dia dengar di deretan pintu MCK itu kayak ada yang jalan mau ke MCK kedua. Dia pikir adalah Muda Biroh atau pengurus temannya gitu ya. Ukti di nomor 2 MCK, Afwan sih Migrofati. Ukti nggak jawab kan. Kayak ada yang buka pintu di MCK kedua gitu loh. Kenapa sih pada jahil banget, kata Dewi gitu kan. Dia sambil keramas, udah dia keramas, dia ngerasa perih, kesel banget sih gitu ya. Nah terus itu dia nyariin gayung kan. Dia bilang, Ukti astair migrofah gitu. Ukti minjem gayung dulu, maaf dong, gayung aku kayak keseret dah ke sana gitu. Nah kemudian ada yang jawab seperti ini, boro-boro migropah uluge teboga. Jam canda deh, siapa itu? Ukti gitu kan. Ana lagi perih loh gitu. Dia langsung merinding kan, merinding bulu kuduk. Dia kayak, ini pasti kerjaan anak santri gitu. Nah saat itu dia langsung bergegas membersihkan matanya, karena kerannya pas banget kan di MCK nomor 1. Dia langsung bersihin. Dia nengok ke MCK kedua. Saat nengok,
dia langsung menjerit sekeras-kerasnya karena dia melihat sesosok hantu yang memang tidak mempunyai kepala. Dia langsung dia ngejerit gitu loh, kaget, histeris. Nah, karena ruangan Muhadoroh itu ada tepat di samping MCK yang dia sedang mandi, akhirnya mereka kaget yang sedang di ruangan Muhadoroh dan ada yang nyamperin ke MCK. Kebetulan itu adalah seorang pengurus juga. Kata pengurusnya, "Man Fidahil, Ukti, Man Fidahil." Terus, "Ukti tolongin Ana, Ukti tolongin Ana," kata Ukti Dewi itu. Dew, kata temennya. Nah, ini bukan Nufus. Ini adalah temannya, namanya Ukti Nita. "Ukti tolongin Ana." Dewi, Nita, Ana takut banget Nita. Tadi Ana mandi, ada yang jawab Nita gitu. Padahal gak ada siapa-siapa kayaknya dari tadi. "Dewi, lu udah pakai baju belum?" Kayak gitu kan. Akhirnya si Nita masuk ke MCK kedua. "Anti lagi keramas ya?" "Lah, gayung Anti mana?" gitu. "Nita tolong ambilin gayung Ana dong, kayaknya dia ke bawah air deh ke MCK 3. Akhirnya sama Nita ditolongin kan, diambilin gayungnya. Dan dia langsung, "Ya udah, Anti cepetan ya mandinya loh. Anti gak ikut Muhadoroh?" ditanya sama Ukti Nita ini. "Lala, Ana gak ikut Muhadoroh dulu, Ana gak enak badan." Kayak gitu alasannya, gak enak badan. Kemudian, "Ya udah, kamu cepetan, nanti langsung ke kamar. Kalau bisa usahakan kamu ikut Muhadoroh ya," gitu. Terus, "Ya Nita, syukron ya." Akhirnya udah Nita pergi lagi gitu. Dia langsung buru-buru pakai baju, pokoknya udah bersihin karena sudah ada gayung juga. Dia membersihkan rambutnya, semuanya sudah, dan dia langsung memakai baju kan. Tinggal pakai kerudung, akhirnya mati lampu. Dia makin panik karena mati lampu, kerudungnya nggak kelihatan, alhasil jatuh ke lantai MCK. Dan basah, apes banget. Dia langsung nyari, ketemu kan, langsung diambil kerudungnya. Tapi dia ngedengar ada suara yang seperti orang sedang menghirup sirup. Kayak minum sirup itu. Gitulah bunyinya. Terus dia langsung, "Itu apa ya? Kok suaranya aneh?" gitu. Dia langsung pakai kerudung kan. Buru-buru dia lari. Kebetulan di MCK itu belakangnya ada tong sampah besar. Jadi kayak tong sampah itu pembuangan pembalut, terus apapun lah ya, kayak bekas mandi gitu dibuang di tong sampah tersebut. Dia mandi, dia sudah memakai kerudung, saat itu mati lampu juga. Dia langsung buru-buru, tapi dia itu agak terdiam karena di tong sampah itu melihat seperti ada orang yang kepalanya masuk ke dalam tong sampah. Bunyinya dari situ, yang bunyi kayak gitu ya, kayak kayak makan apa gitu, disedot gitu. Nah, kemudian memang Dewi ini orangnya agak sering ngeliat sih. Kemudian pas dia berhenti, dia kaget, gemeteran, kayak gak bisa lari gitu. Dan apa teman-teman, si hantu itu menengok ke Dewi sedang memegang pembalut yang sedang diisap olehnya. Jadi dia kayak menghisap darah gitu loh. Dia langsung lari ke kamar Buddha Biro. Akhirnya pas dia masuk ke kamar Buddha Biro kan, dia kayak ngos-ngosan. Ternyata di dalam kamar Buddha Biro ada juga Buddha Biro yang gak ikut acara Muhadoroh itu, pidato. Terus ditanya, yang gak ikut juga itu namanya Syifa. Kata Syifa, "Anti limada? Kamu kenapa?" gitu ya. "Halah Syifa, ahub jidan ana, ahub jidan. Anti limada?" "Ya Allah Syifa, aku takut banget." Jadi tadi udah ceritain sama dia kayak gitu. Dan keesokan harinya dia. Jadi menurut kalian episode selanjutnya Ukti Dewi ini akan selalu diganggu oleh penghuni MCK atau tidak? Komen di bawah. Dan menurut kalian gimana cerita ini?
apakah menarik, atau bahkan kalian ingin mendengar lanjutan dari cerita ini? Bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita horor di pesantren. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau ternyata kalian suka, insya Allah aku akan lanjutkan cerita horor-horor yang lainnya. Thank you. Bye.